Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4536. Marshall melangkah maju saat ini dan berkata, "Markus, ayah benar. Sekarang bagi kami, tidak ada tempat yang lebih aman daripada Anbang Menshahen, di mana Kak telah meninggalkan kami jalan keluar." Mata Markus melebar dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia dengan cepat menemukan alasannya, jadi dia mengangguk dengan tegas dan berkata dengan serius, "Oke. Lalu kita akan pergi ke Anbang Menshahen." Marshall mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun di dalam hatinya, mau tak mau ia merasa sangat terkejut dengan penampilan lelaki tua itu malam ini. Malam ini, penampilan lelaki tua itu, belum lagi dia benar-benar tidak terganggu oleh perubahan. Tapi dia juga berada di luar keadaan tenang yang normal. Dan logika berpikirnya juga sangat jernih, tidak bisa melihat bayangan menderita Alzheimer. Tepat ketika dia mengira otak lelaki tua itu mungkin telah membaik. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lelaki tua itu telah bersembunyi. Pulpen yang sangat mini di jari-jari tangan kanannya. Dan dia juga terus-menerus menyodok telapak tangan kirinya diam-diam dengan ujung pena. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa telapak tangan kiri lelaki tua itu telah menulis banyak kata dengan padat, dan lelaki tua itu setiap kali menjulurkan telapak tangannya, dia akan melihat ke bawah dengan tenang pada kata-kata kecil yang tertulis di telapak tangannya. Marshall bahkan menemukan bahwa telapak tangan lelaki tua itu telah melubangi suatu lokasi. Beberapa poin telah menyodok dalam dan tenggelam. Bahkan kulitnya rusak karena ditusuk terus-menerus. Tinta ballpoint bahkan menembus ke dalam kulit, membentuk bekas mirip tato lama. Meskipun tidak mungkin untuk melihat apa yang tertulis di telapak tangan orang tua itu. Tapi Marshall bisa menebak, itu pasti orang tua itu sendiri yang menulis kata-kata untuk terus-menerus mengingatkan dirinya akan kata-katanya sendiri. Marshall merasakan sakit hati, tetapi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar pada lelaki tua itu. Sampai lelaki tua itu, selanjutnya menyodok dengan titik bola di telapak tangannya. Dan mengintip teksnya, dia hanya melihat 3 baris tertulis di atasnya. Margaret dan Changing telah pergi selama 20 tahun penuh. Terima kasih atas kebaikan tunangan Charlie karena telah menyelamatkan hidupku. Charlie belum kembali. Melihat 3 garis ini, hidung Marshall sakit dan matanya tidak bisa menahan rasa panas yang basah. Dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti sangat kesakitan ketika dia menulis 3 baris ini. Dia juga melihat alasan mengapa lelaki tua itu menulis 3 baris ini. Ini untuk mengingatkan dirinya sendiri terus-menerus dan tidak melupakan potongan-potongan informasi ini. Sebagai seorang anak, melihat ayahnya begitu keras untuk mengingat putrinya sendiri. Dan menantu laki-laki yang telah meninggal selama 20 tahun. Cucunya yang belum ditemukan, dan hati Marshall semakin hancur. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya, bahwa hal semacam ini. Dia tidak bisa membujuk, hanya bisa membiarkan orang tua itu mencernanya. Segera, Markus mengumpulkan semua pengawal keluargaan di New York, satu persatu, di dekat tempat pertunjukan. Setelah orang-orang tiba, Markus berkata kepada lelaki tua dan wanita tua itu, "Ayah, ibu, semua orang ada di sini, kita bisa pergi sekarang." Bab 4537. Kata-kata yang diucapkan oleh Hogan terdengar seperti perpisahan dengan Jordan. Baginya, Hogan telah memainkan peran seorang ayah selama lebih dari 10 tahun. Dan merupakan satu-satunya anggota keluarga di hatinya, jadi dia sangat sedih melihatnya ditangkap. Tapi Hogan tidak mau membiarkan dia terlalu memikirkannya. Petugas polisi Stefan awalnya ingin memberinya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jordan. Tapi Hogan sendiri yang mengambil kopernya dan berbicara, "Petugas, ayo pergi." Stefan menghela nafas dan berkata, "Oke, ayo pergi." Hogan bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih perlu memborgolnya?" "Tidak." Stefan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu hanya dicurigai melakukan penahanan ilegal. Ini bukan kejahatan, kami akan membawa Anda kembali, dan melakukan penyelidikan awal. Kemudian ambil surat pernyataan, lalu Komisaris Biro Imigrasi akan datang untuk pemeriksaan bersama. Jika ditentukan bahwa penahanan ilegal Anda benar, kami akan memulai proses pemulangan, kemudian Anda akan dikirim ke pesawat oleh seseorang." Hogan mengangguk, membungkuk sedikit dengan sangat sopan, dan berkata, "Saya telah memberi Anda semua masalah." Stefan mendengarnya berkata begitu, dan tiba-tiba juga dengan sedikit malu terbatuk 2 kali. Berkata dengan makna yang sangat dalam, "Ahem. Oke, saya harus memberitahu Anda, masalah Anda ini tidak dipimpin oleh polisi kami.
dipimpin oleh Biro Imigrasi, diperkirakan ada yang menerima laporan tentang masa inap ilegal Anda, jadi mereka meminta kami untuk menindaklanjutinya. Mengatakan bahwa Stefan juga sengaja mengutuk dan berkata, "Cuk, saya tidak tahu apa yang begitu menakjubkan. Tinggal ilegal di Chinatown, atau penyelundupan ilegal di negara ini, begitu banyak orang yang belum melapor, tetapi Anda dilaporkan." Implikasi Stefan adalah untuk mengingatkan Hogan dan juga Jordan bahwa di balik masalah ini ada seseorang yang melakukan pekerjaan itu. Hogan secara alami juga tahu, tetapi dia telah lama memandang masalah ini dengan enteng. Jadi dia berkata hanya dengan sedikit senyum, "Bagaimanapun juga, saya melanggar hukum di tempat pertama, orang lain melaporkan saya, itu juga masuk akal." Stefan tidak menyangka bahwa mentalitas Hogan begitu tenang, tanpa daya berkata, "Oke, saya sudah membaca informasi Anda orang yang cerdas. Karena kamu sudah mengetahui taruhannya, maka aku tidak akan berada di sini untuk berbicara lebih banyak omong kosong." Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap Jordan dan berkata, "Seluruh proses penangkapan, penyidikan, dan penetapan deportasi. Semuanya, umumnya memakan waktu 5 hingga 7 hari, tetapi kasus Anda jelas istimewa. Jadi Biro Imigrasi meminta kasus itu ditutup dalam waktu 3 hari. Tapi kemudian, bos saya baru-baru ini dipaksa untuk pensiun dini, jadi saya sedang tidak dalam mood yang baik. Jadi saya berencana untuk menggiling, diperkirakan Anda memiliki nomor dalam pikiran jika Anda memiliki kemampuan lain. Jangan bersembunyi, gunakan waktu untuk memikirkan cara." Stefan sudah membaca informasi Hogan sampai dia kembali ke Hong Kong pasti akan terancam nyawanya. Dan dia juga tahu bahwa ayah Hogan dan Sarah adalah teman keluarga. Jika dalam hal ini keluarga Sarah dapat membantu, mungkin dapat menyelamatkan hidupnya. Jadi dia sengaja menyebutkan keduanya, dan bahkan menunjukkan bahwa dia akan mencoba membantu menunda waktu repatriasi Hogan. Hogan juga mendengar arti kata-kata Stefan, dia menatap Jordan dan berkata dengan serius, "Ah Jordan, jangan hubungi siapapun, aku tidak ingin berutang budi lagi pada siapapun, mengerti?" "Aku mengerti Paman." Jordan menangis dan mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia sudah memiliki perhitungan sendiri. Dia merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus memberitahu Nona Gu, bahwa sekarang dia bisa menyelamatkan Paman. Hogan kemudian tersenyum tipis pada Jordan, berbalik, dan berjalan keluar bersama Stefan. Jordan berlari mengejar mereka dan melihat mereka membawa Hogan ke salah satu mobil polisi. Seluruh konvoi kemudian meninggalkan Chinatown dengan lampu polisi yang menyilaukan berkedip. Ketika karavan menghilang dari pandangan, Jordan segera kembali ke toko dan ingin menelepon Sarah. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak memiliki informasi kontak Sarah. Bab 4538. Lagi pula, Sarah adalah bintang besar, dan setiap kali dia datang, dia adalah tamu terhormat Paman Chen, jadi dia selalu bekerja dengan tenang dengan Paman, dan jarang berkomunikasi dengan Sarah. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Paman Chen adalah membuat Sarah mengetahui situasinya. Tapi tidak ada cara untuk menghubunginya masih membuatnya cemas. Memikirkan konser Sarah hari ini, dia buru-buru melepas celemeknya dan berkata kepada pengunjung di toko, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan, tolong buat dirimu di rumah, tolong tutup pintu untukku jika kamu yang terakhir pergi. Terima kasih." Setelah itu, dia bergegas keluar dari toko dan menghentikan taksi untuk pergi ke pertunjukan. Dia tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk melihat Sarah ketika dia pergi ke pertunjukan. Tapi, pada saat ini adalah satu-satunya cara dia bisa melakukannya. Sementara itu, keluarga An yang dikawal oleh pengawalnya sendiri serta Stella dan Carl, tiba dengan selamat di gedung Anbang. Setelah Stella mengirim keluarga ke gedung, dia berkata kepada Tuan Tua An, "Tuan An, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya baru-baru ini, jangan ragu untuk menghubungi saya." Tuan An mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Nona Fei." Stella berkata, "Jangan sopan, itu saja yang harus saya lakukan." Master An kemudian menambahkan, "Ngomong-ngomong Nona Fei, saya telah menghubungi salah satu asisten pribadi saya. Saat saya di dalam mobil tadi, dia dan timnya sudah datang dari Los Angeles sekarang. Sulit bagimu untuk menyimpan mayat dan barang-barang pribadi itu, orang-orangku akan menghubungimu ketika mereka tiba." "Tidak masalah." Stella berkata tanpa berpikir, ketika dia tiba di New York, minta dia menghubungi saya secara langsung. "Oke." Penatua An sedikit mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita naik dulu." Pada saat ini,
di pintu masuk aula lift. Peralatan pemeriksaan keamanan telah disiapkan, dan Markus berkata kepada orang tuanya dan anggota keluarga lainnya. Untuk mencegah kecelakaan, kita semua harus melakukan pemeriksaan keamanan menyeluruh sebelum naik ke atas. Saya baru saja meminta seseorang memeriksa lift dan memastikan bahwa tidak ada kelainan. Tapi kita harus berhati-hati. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, masuk lift berpasangan dan naik ke atas secara berkelompok. Kehati-hatian Markus tidak menyebabkan siapapun keberatan. Dan semua orang tahu betul bahwa keselamatan adalah hal yang paling penting pada saat-saat seperti itu. Jadi, lelaki tua itu dan istrinya melewati pemeriksaan keamanan terlebih dahulu dan kemudian naik lift ke lantai atas. Marshall dan istrinya mengikuti dari belakang. Hanya setelah semua orang melewati pemeriksaan keamanan dan naik ke atas. Apakah Stella menarik napas lega dan tidak tinggal lebih lama? Berbalik dan memimpin orang-orang meninggalkan gedung Anbang. Hal pertama yang dilakukan Master An ketika dia memimpin semua orang ke lantai atas adalah untuk menutup sekat fisik di lantai atas gedung Anbang. Setelah menutup partisi, dia memanggil ketiga putranya dan satu putrinya ke ruang konferensi. Dan setelah semua orang duduk, dia memimpin dan berkata, "Selama 7 hari ke depan, kita semua tidak boleh meninggalkan tempat ini. Pertama, tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya, dan jika bahayanya hilang untuk sementara, kita akan pergi dalam kelompok." Setelah itu, dia berkata, "Selain itu, kejadian malam ini bisa kamu lihat. Tujuan pihak lain bukanlah untuk menjadi kaya, tetapi untuk memusnahkan seluruh keluargaan. Jadi, sejak semua orang pergi, semua orang di keluargaan tidak boleh berkumpul dimanapun di luar keluargaan. Dan pada saat yang sama untuk menggandakan investasi kami dalam keamanan. Setiap saat untuk memastikan bahwa ada personel keamanan yang memadai dan sarana keamanan yang memadai." Marshall angkat bicara, "Ayah, saya menyarankan bahwa di masa depan pekerjaan keamanan kita tidak lagi bergantung pada sejumlah kecil master seni bela diri. Tetapi harus membangun sistem keamanan yang lengkap, komprehensif, dan kuat, seperti yang dimiliki Presiden. Untuk membentuk personel keamanan menjadi beberapa sistem keamanan yang beroperasi secara independen. Untuk memastikan bahwa beberapa sistem dari dekat ke jauh, dari dalam keluar lapisan cakupan silang. Dan untuk melakukan redundansi yang cukup, bahkan jika salah satu sistem mati, sistem lain masih bisa bekerja seperti biasa." "Betul sekali." Tuan An mengangguk dan berkata dengan serius, "Marshall, kamu memiliki pikiran yang halus, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Mulai sekarang, keamanan adalah kebutuhan utama keluargaan, dalam hal keamanan. Bahkan jika Anda menginvestasikan lebih banyak uang, Anda tidak akan ragu untuk melakukannya." Bab 4539. Pada pertunjukan tersebut, puluhan ribu orang antusias menyaksikan penampilan perdana tur global Sarah. Seluruh pertunjukan hampir tanpa cacat sampai pada titik kesempurnaan, memungkinkan semua penggemar untuk benar-benar tenggelam di dalamnya. Meskipun Claire melewatkan menit-menit pembukaan pertunjukan. Penampilan sempurna yang diikuti selama lebih dari 1 jam membuatnya meninggalkan penyesalan sebelumnya sepenuhnya. Pertunjukan itu juga berakhir setengah jam lebih lambat dari yang diharapkan. Karena para penggemar di tempat kejadian telah sangat meminta Sarah untuk encore. Dia telah kembali ke panggung 5 kali dan menyanyikan 5 lagu. Namun para penggemar masih belum puas dan masih meneriakkan slogan encore. Namun, penampilan tersebut tidak bisa dilanjutkan dengan antusiasme para fans. Jadi ketika pertunjukan kembali 5 kali, Sarah membungkuk dalam-dalam ke panggung, dan kemudian semua lampu dinyalakan, dan staf juga memberitahu semua orang melalui sound system bahwa pertunjukan sudah selesai malam ini, jadi tolong keluar dari panggung dengan tertib. Semua penggemar tahu betul bahwa begitu lampu menyala dan pesan penutup diputar, pertunjukan benar-benar berakhir. Meski tidak puas, mereka mulai meninggalkan panggung dengan sangat tertib. Charlie kemudian berkata kepada Claire, "Istri, ayo pergi, sementara orang banyak belum keluar. Lebih nyaman untuk pergi, jika kita menunggu, puluhan ribu orang telah keluar. Bagian luarnya juga harus dijejalkan ke dalam panci bubur." Claire mengangguk lembut dan berkata dengan kesal, "Sayang, kamu tidak boleh lupa bahwa kamu harus membawaku ke pertunjukan berikutnya." "Oke." Charlie tertawa, "Pertunjukan berikutnya harus lusa di Boston." "Lusa aku harus menemanimu ke sana." Claire kemudian puas, memegangi Charlie, tersenyum. "Kalau begitu ayo pergi dulu." Ketika mereka berdua keluar dari kotak, seluruh area VIP sudah tidak bisa menunjukkan perbedaan mata secara umum.
Tidak ada bau darah dan daging. Semuanya di sini di mata Claire, tidak ada perbedaan dari waktu kedatangan. Ketika keduanya berjalan ke aula lift, kebetulan Tasya juga muncul di lift. Ketika dia melihat Charlie dan Claire, dia buru-buru maju dan berkata dengan santai. Tuan Wade, Nyonya Wade, apakah kalian berdua menikmati pertunjukannya? Charlie mengangguk dan tersenyum, bagus sekali, penampilan Nona Gu benar-benar hebat. Claire juga berkata dengan serius dan tak tertandingi di samping. Ini adalah konser paling mengejutkan yang pernah saya lihat. Satu-satunya penyesalan adalah aku tidak sengaja tertidur pada awalnya sendiri. Tasya tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah, lusa adalah Boston. Saya juga memesankan 2 kotak VIP untuk Anda, maka Anda dipersilakan untuk datang untuk mendukung pertunjukan. Mengatakan itu dia melanjutkan, benar Bu Wade, jika saya ingat dengan benar, Anda dan Tuan Wade seharusnya berada di Providence, kan? Ya. Claire menganggukkan kepalanya. Tasya kemudian berkata, itu sangat dekat dengan Boston, hanya 1 jam perjalanan, jadi kalian berdua harus datang. Claire berkata dengan gembira, ya. Kami pasti akan datang kalau begitu. Saya pasti tidak akan tertidur lagi di pertunjukan berikutnya. Tasya melirik Charlie, tersenyum dan mengangguk, dan berkata, sekarang penonton sudah mulai keluar, diperkirakan akan terjadi kemacetan lalu lintas di dekat arena. Kalian berdua harus keluar lebih awal. Jika tidak, kamu mungkin harus menunda selama beberapa menit jika kamu diblokir. Charlie mengangguk dan berkata, kami berencana untuk pergi dulu, untuk menghindari kemacetan lalu lintas nanti. Tasya sibuk berkata, kalau begitu aku akan mengirim kalian berdua. Mereka bertiga naik lift ke lantai bawah, dan Tasya menghela nafas berat setelah melihat Charlie dan Claire masuk ke mobil. Dia baru saja berurusan dengan akibat dari staf yang terbunuh. Dan emosinya agak tertekan, tetapi mengingat Charlie dan Claire adalah VIP. Dia masih berhasil datang untuk bertukar basa-basi. Dan melihat bahwa tugasnya telah selesai, dia tidak berani bersantai sedikit pun. Karena dia harus buru-buru ke belakang panggung untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Sarah. Bab 4540. Dan pada saat yang sama, di luar arena, Jordan datang ke penjaga keamanan arena dan memohon. Saya benar-benar tahu Nona Gu, saya memiliki hal yang sangat penting untuk menemukannya, 100.000 kali mendesak. Tolong beritahu Nona Gu bahwa nama saya Jordan dan saya sesama dari Chinatown Roast Ghost Restaurant, dia pasti akan tahu. Penjaga keamanan mengejek kata-katanya dan berkata dengan jijik. Ayolah, aku tidak tahu berapa banyak penggemar yang datang malam ini untuk mengarang cerita denganku. Dan kau yang terburuk. Anda adalah rekan dari toko angsa panggang, bagaimana Nona Gu bisa mengenal Anda? Jordan berkata dengan penuh semangat, saya mengatakan yang sebenarnya, jika ada setengah kata tidak benar. Petir akan menyambar. Tolong bantu saya menyampaikan pesan, sampaikan saja pesan. Penjaga itu mendorongnya dan berkata dengan jijik, ayo, jangan buang napas di sini. Belum lagi aku tidak mempercayaimu sama sekali, bahkan jika aku percaya. Saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Nona Gu, dan Anda benar-benar mengagumi saya. Ketika Jordan mendengar ini, dia ingin menangis. Dia akhirnya mengerti bahwa dia menggunakan metode ini untuk menemukan Sarah. Di sini pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Jadi, dia punya ide cemerlang dan menemukan solusi. Meskipun Sarah tampil di tempat ini, dia pasti tidak tinggal di tempat itu. Dan setelah pertunjukan, dia pasti akan pergi bersama timnya dengan mobil. Jadi, pilihan terbaik adalah menunggu mobilnya keluar, mencari cara untuk menghentikan mobilnya. Bahkan jika itu langsung ke jalan, atau langsung ke konvainya. Selama dia bisa menarik perhatiannya, Paman Chen akan diselamatkan. Memikirkan hal ini, dia segera datang ke pintu keluar saluran VIP tempat tersebut. Karena dia jelas tahu, Sarah tidak bisa keluar dari pintu keluar biasa. Dan kemudian pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil, dia harus langsung duduk di mobil dari saluran VIP untuk pergi. Dia hanya bisa menunggunya di sini. Dan saat ini, Charlie mengemudikan mobilnya, dengan Claire keluar dari saluran VIP. Karena hanya satu mobil, Jordan menyimpulkan bahwa Sarah tidak bisa berada di mobil ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Namun, ketika Charlie keluar, dia memperhatikannya. Ketika dia melihat Jordan berdiri dengan cemas di pinggir jalan, dia menyadari dalam hatinya bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada toko angsa panggang atau Hogan. Namun, karena Claire ada di sekitar, dia tidak bisa menghentikan mobil untuk bertanya langsung padanya.
Jadi dia mengeluarkan ponselnya sambil menunggu lampu merah dan mengirim pesan teks ke Sarah. Memberitahunya bahwa Jordan berada di luar venue dan mungkin memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, sehingga dia bisa menerimanya. Pada saat ini, Sarah sedang duduk di ruang rias untuk menghapus riasannya. Beberapa penata rias di sekitarnya membantunya melepas hiasan kepala di kepalanya. Dan yang lain mulai membantunya menghilangkan warna wajahnya. Dia juga tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dari laci. Siap mengirim pesan ke Charlie untuk menanyakan bagaimana malam ini. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengirim pesan ke Charlie, dia menerima pesan teks darinya. Setelah melihat isi pesan teks, dia buru-buru bertanya kepada penata rias di sampingnya, "Di mana Tasya?" Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tasya mendorong pintu dan masuk. Sarah melihat Tasya masuk melalui cermin dan dengan cepat berkata, "Tasya, tolong bantu saya keluar untuk menjemput seseorang, tepat di pintu keluar saluran VIP. Ada seseorang bernama Jordan, teman toko angsa panggang milik paman." Tasya melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat serius, "Biarkan dia menunggu sebentar, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dikatakan kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada penata rias di sekitar Sarah, "Kalian keluar dulu." Penata rias juga sangat bijaksana, segera meletakkan barang-barang di tangan mereka. Berbalik dan keluar dari ruang rias. Sarah melihat ekspresi Tasya sangat jelek dan dengan cepat bertanya, "Tasya, apakah ada yang salah?" Tasya datang ke sisi Sarah dengan cemas, dan menatapnya, emosi tiba-tiba menegang. Menutup wajahnya dan berteriak, "Oh, Sarah, saat kamu tampil, ada acara besar di area VIP. Banyak orang mati. Oh, aku takut setengah mati."